Nah, itu ya trik dari saya supaya teman bisa mendirikan apotek tanpa harus menjadi seorang apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini, sehingga teman-teman bisa terus menyaksikan informasi dari channel ini, tentunya seputar obat-obatan, seputar farmasi, seputar apotek, seputar apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, gimana? Puasanya gimana? Masih lancar belum? Atau sudah ada yang bolong? Atau seperti apa? Oke teman-teman, mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan bisa full sampai nanti tiba hari raya. Oke teman-teman, sengaja ini agak lain tempatnya teman-teman ini, karena saya lagi shoot di kamar. Karena ini hari Jumat, saya baru pulang sholat Jumat juga, jadi saya akan istirahat sebentar, nanti baru lanjut aktivitas lagi. Jadi saya menyempatkan sedikit waktu untuk membuatkan konten kepada teman-teman semua tentang menjawab komentar di salah satu video saya. Jadi bahkan orang tersebut mend-DM saya melalui Instagram. Dia bertanya, cerita bahwasanya beliau ini ingin mendirikan sebuah apotek namun kesusahan dalam mencari apoteker. Nah, ini tentunya saya kaget dong teman-teman. Dengan dah di tahun 2023, apoteker seluruh Indonesia itu sekali wisuda atau sekali kelulusan itu lebih dari 1.000 orang. Bisa jadi 1.000 lebih ataupun kurang dari 1.000, antara angka 1.000 orang. Bayangkan aja berapa banyak apoteker yang lulus dalam setiap tahunnya. Namun kakak ini cerita, "Bang, saya mau mendirikan apotek tapi saya belum nemu apoteker yang pas. Kok susah ya nyari apoteker?" Nah, tentunya saya selidiki dong. Nah, emang kakak tinggal di mana? Nah, beliau menyebutkan tinggal di daerah ini, tinggal di provinsi ini. Habis itu kakak sudah membuat lowongan kerja? Belum, katanya. Nah, di sini poinnya. Beliau circle-nya bukan seorang farmasi, basicnya pun bukan seorang apoteker. Beliau basicnya umum, namun beliau ini mempunyai modal. Nah, beliau ini mempunyai modal, ingin mendirikan apotek, namun susah atau belum ketemu apotekernya ini di mana atau seperti apa sih apotekernya. Nah, ini adalah trik yang bakal saya sampaikan kepada para pemilik modal yang bingung nih uangnya mau dikemanain. Nah, mungkin salah satunya bisa membuat usaha apotek dengan tentunya bekerja sama dengan seorang apoteker. Oke, saya jelaskan satu persatu ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Yang pertama, peraturan terbaru semenjak tahun 2020 kemarin, bahwasannya pemilik apotek itu harus atau sebaiknya seorang apoteker langsung. Nah, seorang apoteker langsung. Kalau untuk seorang apoteker langsung, ini izin apoteknya masih bisa berbentuk UMKM atau usaha mikro menengah, karena pemiliknya langsung oleh seorang apoteker. Namun, kalau di sini apoteker bekerja sama dengan pihak kedua atau dengan investor, dan di sini apoteker hanya sebagai penanggung jawab, maka perusahaan tersebut harus dirubah menjadi PT perseorangan. Tentunya ini nanti silahkan teman-teman investor di sini sharing kepada kuasa hukum atau notaris terdekat, karena mereka lebih paham tentang peraturan ini. Karena ini peraturan terbaru juga, mereka pasti sudah paham tentang peraturan seperti ini. Nah, untuk gajinya sendiri seperti apa? Nah, untuk gajinya otomatis ini tentunya juga mengikuti peraturan dari pengurus cabang apoteker setempat. Kalau di kabupaten A sekian, kabupaten B sekian, kota A sekian, kota B sekian, itu otomatis tiap daerah tentunya akan berbeda-beda. Nah, gimana sih Bang caranya mendapatkan apoteker? Tentunya di sini teman-teman harus matang dulu. Matang dulu teman-teman di sini bahwasanya siap untuk mendirikan suatu usaha. Itu apotek. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai tempat dulu. Harus mempunyai tempat di mana akan teman-teman itu dirikan.
Kalau seandainya belum mempunyai tempat atau ruko sendiri, teman-teman harus mempunyai gambaran di mana teman-teman itu harus mendirikan. Nah, teman-teman saatnya saya ambil contoh ingin mendirikan di kota A. Nah, otomatis teman-teman harus mencari apoteker yang tinggal di kota A tersebut. Karena alangkah baiknya dan diharuskan apoteker yang menjadi penanggung jawab di kota tersebut harus apoteker yang tinggal berdomisili di kota tersebut. Jadi kalau seandainya saya nih memegang apotek di kota A, di kota saya di Rokan Hulu, tidak mungkin saya tinggal di kota Pekanbaru dong, yang jaraknya 3 jam kurang lebih dalam perjalanan darat. Tentunya itu tidak akan efektif dan tidak akan bisa. Apalagi itu sudah berbeda pengurus cabang dari tiap apoteker. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga, teman-teman para investor ini silahkan buat lowongan pekerjaan di sosial media. Dibutuhkan apoteker penanggung jawab dengan kriteria bla 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 bla, dengan benefit bla 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 bla. Silahkan teman-teman buat semenarik mungkin, sebarluaskan ke media sosial teman-teman, dan kalau perlu gunakan mungkin akun sosial media yang sudah terkenal di sekitar kampung teman-teman sendiri atau kota teman-teman sendiri, mungkin selebgram, mungkin ada loker, terserah teman-teman gunakan media sosial mana yang kira-kira menurut teman-teman itu bagus. Dan yang ketiga, dan selanjutnya, kalau seandainya teman-teman sudah menemukan apoteker yang pas, silahkan wawancara face to face, saling cerita. Jadi maunya teman-teman sebagai investor seperti apa, maunya apoteker penanggung jawab seperti apa. Di sini apoteker penanggung jawab ataupun calon apoteker penanggung jawab pasti sudah paham role-nya seperti apa menjadi seorang penanggung jawab apotek. Jadi jangan lagi bilang mencari apoteker itu susah. Di era sekarang ini apoteker sudah banyak. Namun kalau apotekernya berkompeten ataupun tidak itu tergantung teman-teman sendiri. Itu di mana bisa dikoreksi bang? Itu di sewaktu teman-teman wawancara dan sewaktu usaha teman-teman itu berjalan. Nah, itu ya trik dari saya supaya teman-teman bisa mendirikan apotek tanpa harus menjadi seorang apoteker. Yang pertama, teman-teman harus tentukan di mana teman-teman mendirikan apotek tersebut. Yang kedua, teman-teman harus juga mencari apoteker di sekitar tempat teman-teman sendiri. Gimana cara mencarinya bang? Teman-teman silakan sharing lowongan pekerjaan di sosial media teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman sewaktu wawancara, teman-teman jelaskan maksud dari teman-teman sendiri sebagai seorang investor, dan si orang apoteker tersebut pasti akan paham gimana menempatkan dirinya sebagai seorang penanggung jawab apotek. Biasanya di sini mereka akan lebih paham. Kalaupun mereka sebagai fresh graduate belum begitu paham atau belum pernah memegang apotek sebelumnya, pasti dia akan bercerita tentang hal tersebut kepada seniornya. Oke, itu ya. Itu adalah salah satu trik dari saya untuk para investor yang di sini ingin mendirikan apotek tanpa harus menjadi seorang apoteker. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa tanya apoteker. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.